Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Selamat datang dan bergabung dan mendengarkan kembali renungan yang saya sampaikan lewat pelayanan His Partner Ministry. Kiranya renungan yang sampaikan setiap minggunya boleh jadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu boleh silakan subscribe channel YouTube ini, memberikan like, komentar, dan sharingkan kepada orang-orang lain. Supaya juga banyak orang dapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, sudah 1 minggu berlalu dari perayaan Paskah. Di dalam beberapa sesi ke depan ini, saya punya kerinduan ingin mengajak kita merenungkan bersama perjumpaan-perjumpaan pribadi-pribadi dengan Tuhan Yesus, seiring dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mengajak kita semua juga untuk bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus juga. Tentu saja, bukan dalam pengertian kita langsung berharap segera mati masuk surga, tetapi perjumpaan rohani pribadi dengan Tuhan. Saudaraku, di dalam kehidupan kita seringkali kita merasa ragu. Pertanyaan penting adalah begini, pernahkah Anda ragu kepada Tuhan? Meragukan Allah. Saya menemukan beberapa sumber, ada 5 poin alasan orang Kristen meragukan Allah. Yang pertama adalah dia meragukan Allah karena dia merasa ada kejahatan dan penderitaan orang yang tidak bersalah. Sehingga mereka bertanya, betulkah ada Allah? Yang kedua, mereka meragukan Allah karena mereka berdoa yang sudah sering kali berdoa tapi tidak dijawab Tuhan. Mereka merasa bahwa adakah Allah? Keraguan yang ketiga itu karena kontradiksi atau keraguan terhadap Alkitab. Saudaraku yang membaca Alkitab seringkali menemukan bahwa mengapa di bagian ini bilangnya begini, bagian lain bilangnya lain. Mereka meragukan Alkitab. Keraguan yang keempat adalah adanya kemunafikan, luka dari orang-orang Kristen, komunitas, bahkan hamba Tuhan yang dia lihat. Sehingga dia merasa bahwa kok seperti ini orang Kristen. Mereka meragukan Allah. Dan yang kelima, mungkin yang paling sulit adalah satu pengalaman penderitaan pribadi, trauma yang tidak terjelaskan, sehingga mereka meragukan Allah. Pada kesempatan hari ini, saya mengajak kita melihat satu keraguan besar dari salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas, bagaimana Tuhan justru berjumpa dengan dia secara pribadi. Mari kita mulai dengan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan sepanjang waktu, sepanjang hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan, berkatilah waktu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Rekap saya ambil dari Yohanes 20 ayat 24 hingga 29. Saya tidak bacakan bagian ini, saya tampilkan beberapa cuplikan ayat-ayat yang penting yang akan kita sama-sama renungkan. Ada 3 ciri keraguan Thomas. Yang pertama ayat yang ke-25. Ayat 20-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudaraku, keraguan Thomas adalah keraguan yang jujur, saudara. Dia tidak munafik, dia tidak berpura-pura percaya, padahal tidak percaya. Dia berkata terus terang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, aku tidak akan percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan ke dalam lambung Tuhan Yesus, aku tidak akan percaya. Saudaraku, Thomas seorang murid yang jujur. Dia ikut perjalanan bersama dengan murid yang lain, tapi pada waktu itu dia tidak sempat melihat, tidak sempat hadir pada saat Yesus pertama kali menampakkan diri kepada para murid, sehingga dia hanya dengar cerita, tapi dia langsung bereaksi secara kognitif, secara logika. Saya tidak percaya. Kalau tidak lihat langsung, tidak pegang langsung, saya tidak percaya. Saudaraku, keraguan yang jujur. Tuhan lebih suka keraguan yang jujur, saudara, daripada kepalsuan iman. Orang yang berpura munafik, orang-orang yang berpura-pura baik, padahal dalam hatinya meragukan Tuhan. Sehingga sebetulnya, saudara, poin penting dalam bagian ini adalah, jangan takut kalau kita punya keraguan kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, keraguan Thomas adalah keraguan yang ingin bukti nyata. Thomas bukan sekedar ragu secara abstrak saja, tapi dia ingin mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Dia ingin lihat langsung, dia ingin pegang langsung. Banyak dari kita yang sekedar mendengar tentang Yesus dari khotbah, buku, atau kesaksian-kesaksian hidup orang-orang lain. Tapi pernahkah kita berjumpa dengan dia secara pribadi? Bukti perjumpaan secara pribadi. Sudah, keraguan yang ketiga adalah keraguan Thomas, dia terjebak dengan luka masa lalu. Dia melihat Yesus mati di kayu salib. Kecewa begitu luar biasa. Dia takut berharap lagi, saudara. Tapi mari kita bayangkan begini.
Para murid itu punya ekspektasi tinggi terhadap Yesus Kristus, Mesias. Kita bisa bayangkan sejak pertama kali ketemu Tuhan Yesus, selama 3,5 tahun lebih bersama Tuhan Yesus, melihat mujizat Tuhan Yesus, pengajaran yang luar biasa, tapi at the end, melihat Yesus mati di kayu salib, kekecewaannya begitu memuncak, kekecewaannya begitu nyata, dia takut berharap lagi. Sehingga keraguan dia itu karena dia terjebak dalam luka masa lalu. Luka dan kekecewaan sering membuat kita sulit percaya. Kita butuh Tuhan yang menyembuhkan luka itu lewat perjumpaan pribadi. Tapi saudara, kita bayangkan begini. Kekecewaan, keraguan Thomas. Tapi Yesus datang. Perjumpaan dengan Yesus mengubah segala-galanya. Ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus sendiri berinisiatif mendatangi Thomas. Yesus tahu Thomas ragu. Pada waktu itu 8 hari kemudian Yesus datang kembali. Waktu ada Thomas yang berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus kembali hadir. Pintu terkunci. Yesus masuk. Dia datang khusus untuk satu orang, Thomas. Saudara, Tuhan tidak meninggalkan orang yang sedang bergumul, yang ragu. Dia mencari satu orang itu. Mungkin itu adalah Anda pada saat ini. Yesus berinisiatif mendatangi Thomas. Yesus berinisiatif mendatangi Anda. Tapi yang kedua, perjumpaan mengubah segalanya adalah Yesus memenuhi permintaan Thomas. Ayat yang ke-27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Turunkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yesus memenuhi permintaan Thomas. "Yuk mau lihat? Oke, aku di sini, silakan. Letakkan jarimu di sini, lihatlah tanganku, lihatlah lambungku." Ini luar biasa, saudara. Tuhan tidak menghakimi keraguan Thomas. "Mengapa kamu tidak percaya?" Tidak. Tapi Tuhan menjawabnya dengan kasih. Tuhan memenuhi permintaan Thomas. Tuhan memenuhi keraguan Thomas. Iman kita itu bukan berarti tanpa pertanyaan, saudara. Iman itu membawa pertanyaan kita kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan Yesus sendiri menjawab iman, menjawab keraguan, menjawab kesulitan dalam pikiran kita atau hidup kita. Dan puncak perjumpaan itu, ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Puncak perjumpaannya adalah dari sebuah keraguan menjadi sebuah penyembahan. So kita bisa bayangkan kalau jadi Thomas. Kita meragukan itu, kemudian minggu depan Yesus datang, Yesus muncul mendekati Thomas dan berkata, "Silakan pegang." Apa reaksi kita sebagai Thomas? Saudara, di sini Thomas tidak lagi butuh menyentuh, dia tidak berani menyentuh. Begitu dia lihat Yesus, dia langsung berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Inilah pengakuan iman tertinggi dalam Injil Yohanes. Thomas menyebut Yesus sebagai Allah, bukan sebagai guru atau nabi. "Ya Tuhanku dan Allahku." Dari sebuah keraguan menjadi sebuah penyembahan. Terus apa aplikasinya untuk hidup kita saat ini? Yang pertama, Tuhan tidak ragu. Tuhan tidak takut dengan keraguan kita. Banyak orang berpikir mungkin kalau saya ragu terhadap Tuhan itu sebuah dosa. Padahal kita lihat di sini, Thomas justru diberikan perjumpaan khusus di tengah-tengah keraguan dia. Saudara, pertanyaannya begini, keraguan apa yang sedang Anda bawa kepada Tuhan minggu ini? Apapun itu, Tuhan tidak takut dengan keraguan kita. Bawalah kepada Tuhan keraguan kita. Kedua adalah poinnya begini, perjumpaan pribadi dengan Tuhan lebih berharga dari bukti fisik. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena kau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara perhatikan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Perjumpaan pribadi lebih berharga daripada bukti fisik. Kita tidak bisa melihat bekas paku atau menusuk lambung Yesus. Kita bisa berjumpa dengan dia melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui persekutuan orang percaya. Saudaraku, saat ini kita tidak bisa lagi melihat Yesus, tapi kita bisa beriman kepada firman Tuhan, kepada apa yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, berdoa, bersekutu, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu lebih berharga daripada sekedar bukti fisik. Dan poin yang terakhir adalah keraguan itu diubahkan menjadi sebuah kesaksian. Setelah perjumpaan ini, Thomas menjadi salah satu saksi kebangkitan yang paling berani. Ada sebuah tradisi yang mengatakan dia memberitakan Injil sampai ke India. Ada sebuah tradisi gereja mula-mula yang bilang begini. Dia pergi ke India, menyebarkan Injil keluar ke Kekaisaran Romawi, tiba di pantai Kerala, India Selatan tahun 52 Masehi. Kemudian dia mati sebagai martir
di Milapore dekat Chennai, India tahun 72 Masehi. Kematiannya seperti apa? Jadi tombak ditusuk dengan tombak yang besar. Atas perintah raja setempat karena memberitakan iman Kristen. Jenazahnya dimakamkan di Milapore, pindahkan ke Edessa Turki dan Ortona Italia. Saudara, pengakuan iman dia, kesetiaan dia sampai mati syahid, mati sebagai martir, menunjukkan bahwa ia tidak lagi meragukan Tuhan. Dia sungguh percaya pada kebaikan Kristus hingga akhir hayatnya. Jadi seorang yang ragu menjadi seorang yang pemberita Injil yang luar biasa dan rela mati demi Tuhan. Jangan biarkan keraguan membuat kita diam. Biarkan berjumpa dengan Tuhan Yesus itu mengubah kita menjadi saksi Kristus. Tetapi sebagai kesimpulan dan undangan buat kita semua, apa keraguan Anda saat ini kepada Tuhan? Apakah melihat kejahatan, penderitaan orang yang tidak bersalah? Apakah doa pribadi yang sering tidak dijawab oleh Tuhan? Apakah kontradiksi, keraguan terhadap Alkitab yang kita baca? Apakah kemunafikan dan luka yang orang-orang lakukan membuat kita terluka melihat komunitas gereja? Ataukah penderitaan pribadi yang traumatis dan tidak terjelaskan? Yang manakah keraguan Anda saat ini? Thomas ragu, tapi ia jujur. Yesus tidak menjauh, justru Yesus mendekat. Perjumpaan pribadi mengubah keraguan menjadi penyembahan. Mungkin hari ini Anda seperti Thomas. Dengar tentang Yesus, tetapi penuh dengan keraguan sehingga belum benar-benar berjumpa dengan dia secara pribadi. Bergumul dalam segala macam kekecewaan. Mari, datanglah kepada Tuhan. Datanglah pada Tuhan sebagaimana Thomas datang. Dan ucapkanlah semua keraguanmu. Dan dengarkanlah bagaimana Yesus menjamah hidupmu, mengubah keraguanmu menjadi penyembahan, jadi kesaksian yang hidup bagi orang banyak. Tuhan menolong kita sekalian. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Dalam hati kami, dalam setiap hidup kami, mungkin ada banyak keraguan-keraguan yang tidak bisa kami ucapkan langsung. Engkau tahu ya Tuhan, Kau kenal siapa kami, Kau menghampiri setiap pribadi, lepas pribadi, yang sedang bergumul dengan keraguan-keraguan hidupnya, imannya saat ini. Bereskanlah hidup kami ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, tolonglah kami, agar keraguan kami boleh berubah menjadi sebuah penyembahan dan kesaksian bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kami berdoa. Amin. Menolong kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.